Ada satu kalimat yang menarik bagi saya saat itu yang disampaikan oleh Kapolda Riau bahwa virus COVID-19 virus yang cerdas. Melawannya tentu kita harus lebih cerdas dari virus COVID-19. Kali ini sesi kedua kita mengangkat tema patuh protokol kesehatan menurut pandangan Islam. Nah, di sini Haluan Riau menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Alaidin Kutu, Guru Besar UIN Suska Pekanbaru Riau. Assalamualaikum, Prof. Tangguh, Prof. Sahabat Haluan Riau, untuk sesi kali ini sengaja saya pemimpin redaksi Haluan Riau turun langsung di Prof untuk menjadi moderator terhadap topik ini, Prof. Karena tema ini saya angkat dan thought of reference saya buat, ini didasari pada tulisan Profesor di bulan Agustus yang lalu, yang kita terbitkan di koran Haluan Riau. Tulisan beliau itu hukum mematuhi protokol kesehatan. Saya ikuti tulisan profesor, saya sendiri yang mengedit, dan di konklusi dari tulisan tersebut ada yang satu menarik bagi saya, bahwa profesor menyatakan wajib hukumnya mematuhi protokol kesehatan, wajib hukumnya memakai masker di tempat umum. Berarti wajib hukumnya menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan wajib hukumnya mencuci tangan. Jadi jika pada sesi sebelumnya kita melakukan pendekatan pada pemikiran tokoh ya Kapolda, tapi hari ini saya memang berkepentingan langsung nih, Prof. Ya, ini menggali ya, pemikiran Prof ke depan nantinya soal perspektif Islam ya, terhadap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa baik dari segi akademisi, sisi keislaman. Faktor kedua yang menjadikan tema hari ini mengangkat perspektif Islam karena diyakini oleh semua kita bahwa agama memiliki nilai yang universal. Artinya mutlak, absolut, dan pasti diterima siapa saja. Jadi agar kampanye 3M protokol kesehatan lebih maksimal, selain pendekatan kebijakan pemerintah mulai peraturan-peraturan dan himbauan, satu hal yang paling penting adalah menggugah rasa yang paling dalam pada setiap kita manusia, yaitu sisi religiusitas kita. Karena siapapun kita saat disentuh soal agama, ya, tidak ada yang bisa menolak juga. Kalau dalam Islam, sami'na wa ata'na. Baik, itu sekedar mengantar saya sebelum nanti Prof menyampaikan lebih dalam ya. Saya ingin juga menyampaikan bahwa talkshow siang ini disiarkan secara langsung melalui Fanpage Haluan Riau dan media online
riaumandiri.co. Kami menghimbau dan membuka diri bagi netizen, fans pembaca haluan yang mengikuti program ini live melalui Facebook kita untuk nimbrung di forum Zoom meeting. Nanti kita coba akan melakukan tanya jawab ya, karena ini menarik saya kira, karena kita coba mengupas protokol kesehatan ini dari segi agama. Dan satu menarik Prof, waktu saya ketemu sama Kapolda, saya katakan sesi berikutnya tema kita protokol kesehatan dalam pandangan Islam. Beliau langsung tergugah gitu. Jadi memang untuk mengkampanyekan 3M ini kita harus lakukan dari berbagai dimensi. Nanti kita akan persilahkan bagi sahabat Haluan Riau yang ingin berkecimpung, memberi pendapat atau pertanyaan dalam sesi ini. Itu sekedar pengantar dari saya, dan hari ini Prof, di koran kita di Haluan Riau, ya, tak patuh protokol kesehatan penjara 3 hari. Pemprov Riau mulai minggu depan akan melakukan operasi justisi penegakan Perda 21 2018 tentang kesehatan. Dalam Perda itu mengatur tentang sejumlah sanksi mulai dari administrasi hingga pidana, dan sanksi pidana maksimal untuk perorangan tertangkap tidak patuh protokol kesehatan kurungan 3 hari. Tapi apakah ini efektif atau tidak, kita akan lihat waktu yang akan berbicara. Baik Prof, langsung kepada Profesor. Tema siang ini protokol kesehatan dalam pandangan Islam. Cuman Prof, izin dulu Prof, sebelum kita lanjut ke Profesor memberikan pandangan, kita protokol kesehatan dulu Prof. Salah satu yang dianjurkan mencuci tangan dengan air atau dengan hand sanitizer. Silakan Prof. Oh, silakan dibuka juga. Waktu kami silakan kepada Profesor. Ya, silakan Prof. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik kita siang menjelang sore ini saya melihat topik yang sangat penting karena membicarakan hal yang memang sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita tahu bahwa COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa kepada hampir seluruh sektor kehidupan manusia sekarang. Apalagi termasuk kita di Indonesia. Tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi. Tidak hanya persoalan ekonomi, bahkan sudah merembes kepada persoalan hukum dan politik bahkan sekaligus. Jadi termasuk persoalan sosial. Ya. Dan kita tidak akan bahas itu masing-masing itu, tapi yang jelas kita sudah merasakan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, dan bukan hanya untuk pribadi, tapi adalah untuk kita bersama bangsa dan negara kita ini. Makanya oleh sebab itu kita betul-betul harus bersatu padu semua unsur untuk menghadapi lawan yang tidak nampak ini. Dia ada tidak nampak, ini sesuatu hal yang cukup berat. Kalau tentara kita berperang di medan perang, ada lawan yang nampak,
paling-paling kita bisa mengelak, tapi ini nggak jelas. Makanya yang senjata kita, strategi kita menghadapi yang 3M itulah. Nah, untuk itu juga saya sangat mendukung sebelum sampai kepada pembahasan. Saya sangat mendukung kepada apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, akan menerapkan sanksi hukum sesuai dengan apa namanya Undang-Undang Kesehatan tahun 2018 itu, untuk memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat pada hukum. Kenapa saya katakan mendukung? Karena salah satu aspek yang paling lemah di negara kita ini adalah penegakan hukum itu. Paling lemah. Banyak sekali aturan tapi tidak tegak. Tidak. Ya. Ini menarik saya kira. Yang saya katakan dalam tulisan Prof beberapa waktu yang lalu, ada 4 lah yang Prof keluarkan. Ya. Dasar mungkin kaidah usul fikihnya atau dalil apa yang menyertai statement itu. Oh ya. Dalam Islam disebutkan, salah satunya dalam Al-Quran, dalam ayat disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dari kehancuran. Ya. Jangan biarkan dirimu jatuh ke jurang bahaya. Jurang bahaya. Itu perintah untuk kita jaga diri tidak masuk ke dalam bahaya. Nah, dalam kaidah hukum Islam, kaidah fikih namanya, yaitu perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap lawan dari sesuatu itu. Kalau perintah kita untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya, maka sebaliknya adalah kita dilarang membuat diri dan keluarga jatuh ke dalam bahaya. Nah, untuk itu ada prinsip hukum Islam lagi yang lain, maka kata Nabi la doror wala dirar. Secara prinsip bahaya itu harus dicegah. Kita tidak boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain, dan kita juga tidak boleh membiarkan bahaya itu mengenai kita. Jadi oleh sebab itu langkah untuk pakai masker, cuci tangan atau menjaga jarak itu adalah bahagian daripada melaksanakan apa yang dikaidakan oleh kaidah. Tidak boleh kita menimbulkan bahaya. Nah, persoalannya adalah kita tidak sengaja, tidak tahu memberikan bahaya ke orang. Kalau kita sudah kena, kita takut, kita kena, kita tahu, lalu kita semprotkan ke orang itu memberi bahaya namanya. Atau sebaliknya seperti itu. COVID ini berbeda lain daripada bahaya yang lain. Sangat banyak, rupanya menurut ahli, ada sekitar 85% orang yang tidak punya gejala. OTG. Nggak tahu sudah kena atau belum. Nggak terasa maksudnya. Nah, bahayanya adalah orang yang memang kondisi fisiknya bagus, kuat, imunitasnya kuat, tapi dia sudah terpapar, dia tidak merasa. Tapi dia menularkan ke orang lain yang lemah fisiknya. Nah, karena ini tidak jelas, kita sudah kena atau belum apa tidak, tanpa sadar ada keluarga, ada teman, ada saudara segala macam, maka langkah yang terbaik itu adalah daf'ud doror namanya. Ya. Daf'ud doror itu artinya mencegah sebelum terjadi. Ya. Jadi makanya darul mafasid
muqaddamun ala jalbil masalih. Saya berkali-kali saya tulis di mana-mana itu ya. Ini kaidah ini dipraktekkan oleh orang lain. Dalam dunia kerja, katakanlah di negeri yang mayoritasnya bukan orang Islam, negara-negara maju, itu ada semboyan safety first. Safety first itu adalah darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi bagaimanapun yang dipikirkan utama itu adalah kecelakaan. Bagaimanapun yang dipikirkan utama itu bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan. Itu prinsip. Itu prinsip dalam Islam. Nah, oleh sebab itu untuk masalah COVID ini, kita batasi pembicaraan kita tentang himbauan pemerintah untuk melakukan langkah 3M itu bagian daripada daf'ud darar ya. Jadi kalau semua hukum Islam itu kalau dirumuskan menjadi satu kata kunci saja, itu adalah itu. Jadi jalbul manafi' wa daf'ud darar. Apapun bentuknya hukum Islam itu, sekian banyak bentuk Islam, kalau disimpulkan satu itu saja. Bagaimanapun mencegah mudarat dan mengambil manfaat. Tapi mencegah mudarat itu lebih dulu daripada mengambil manfaat. Kita tidak boleh tergoda cepat dengan adanya manfaat. Keuntungan-keuntungan yang menggoda. Tapi kita tidak pikirkan itu. Itu sama dengan safety first. Safety first itu jelas-jelas itu. Nah, oleh sebab itu, maka saya katakan ketika kita tidak tahu nih kita kena atau kawan kena, maka mencegah itu menjadi sesuatu yang hukumnya menjadi wajib. Nah, karena himbauan pemerintah ini berada dalam ranah pencegahan, maka masuklah di situ. Masuk itu dalam artiannya masuklah ke dalam wajibnya melaksanakan 3M itu. Nah, kalau sudah diwajibkan melaksanakan 3M, hukumnya wajib. Maka katakan tadi amrun bisyai'in nahyun an diddi. Jadi melaksanakan itu wajib. Melanggarnya haram. Itu kaidah fikih. Bukan kaidah ushul fikih, tapi kaidah fikih. Mentaatinya wajib, melanggarnya haram. Nah, di sisi inilah makanya karena ada prinsip yang paling prinsip di sini adalah nyawa manusia. Ada 5 hal yang paling prinsip dalam hukum Islam untuk harus dijaga. Yang pertama nyawa, yang kedua keturunan, yang ketiga itu akal, yang keempat itu harta, yang kelima itu agama. Tapi agama ini adalah mencakup untuk semuanya. Jadi menjaga nyawa itu adalah hal-hal yang paling prinsip yang disebut dalam Islam itu amrun daruriyun. Saya mengartikan amrun daruriyun itu adalah kebutuhan keniscayaan. Apa arti kebutuhan keniscayaan? Manusia tidak akan ada kalau tidak bernyawa. Kalau nyawa terancam, maka begitu substantifnya kepentingan hukum, kepentingan nyawa itu, maka tingkatan hukum untuk pemelihara nyawa itu adalah yang paling tinggi juga. Di samping agama lebih tinggi dari itu, di bawah itulah. Makanya saya katakan dari prinsip itu maka jadilah mentaati hukum 3M itu hukum yang wajib. Nah, kalau sudah wajib, maka diwajibkan orang mentaati itu. Diwajibkan rakyat mentaati itu. Maka penguasaan bertiga tingkat. Di rumah tangga orang tua. Di tetangga RT. Terus sampai ke presiden. Oleh sebab itu, si penguasa di sebuah komunitas itu diwajibkan menegakkan hukum itu. Maka apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur itu sesuai dengan undang-undang yang ada, pemerintah wajib melaksanakan itu. Orang yang melanggar itu sesuaikan laksanakan sanksi hukumnya. Ya, perda itu kan wajib. Nah, oleh sebab itu perda itu harus wajib. Tidak boleh. Kenapa? Di negeri kita, biasanya saya lah ya, negeri kita kok lemah sekali orang penegakan hukum. Karena kebanyakan tidak tegak.
tentang kebersihan ya tahun 2001. Ada pada 2001. Orang yang membuang sampah sembarangan 3 bulan. Sampai sekarang satu pun tidak ada. Saya masih ingat dulu ketika saya di Padang kuliah. Tahun 80 ketika Padang dijadikan kota tercinta, dia sanakan peraturan tentang kebersihan dan jadi Padang kota tercinta itu. Saya masih ingat. Penuh penjara ya. Orang buang itu masuk penjara. Setelah itu apa yang terjadi? Bikin Padang itu. Terminal lintas Andalas waktu itu yang di Jalan Wibowo itu licin sekali, penuh. Setelah itu menjalar ke seluruh Indonesia. Waktu itulah kemudian munculnya istilah apa namanya? Kota terbersih itu apa? Adipura. Itu bermula dari Padang. Saya mengikuti itu dalam 80. Dan saya tamat kuliah di Padang sampai sini. Jadi oleh sebab itu hukum itu, apalagi hukum agama, itu arahnya adalah kepada maslahat manusia. Tetapi hukum agama itu tidak akan tegak kalau kekuasaan tidak menegakkannya. Untuk itu hukum agama itu harus diejawantahkan menjadi peraturan, diimplementasikan menjadi undang-undang negara, menjadi undang-undang negara. Ketika itu dia menjadi undang-undang negara. Menjadi undang negara, maka negara harus menegakkan itu. Sungguh-sungguh sekarang coba tengok, ada malah ketua RW yang malah tidak apa di satu tempat, malah dia yang tidak menganjurkan orang tidak pakai masker di sini. Itu perlu ditegakkan. Ya, jadi persoalannya itu, kalau mati juga. Kalau begitu ya udah jalannya dengan jalan terberaknya di mobil segala macam, ya kan? Nah itu sebenarnya namanya akidah Jabariyah. Jadi kembali kepada yang tadi, mari kita bersatu-satu bersama-sama menjaga bersama-sama kesehatan kita bersama. Kalau enggak sayang kepada diri, silakanlah. Punya jelas. Tapi jangan buat orang lain menjadi sengsara gara-gara kita. Ini yang juga saya tulis dalam puisi saya itu. Ya. Nanti ada sesi soal puisi saya. Tidak tahu, saya muncul aja. Bahwa hukum itu dibentuk ada tujuannya, maqasidus syar'i, dan salah satu tujuan hukum itu diturunkan oleh agama adalah lihifdzil hayat ya, untuk nafs ya, untuk melindungi keberlangsungan nyawa ya, artinya. Dan ini berada pada top level atas ya. Ya. Mencakup ke semuanya. Jiwanya dalam artian nyawanya sehat ya, kuat dia segala macam. Tapi tanpa agama dia bisa menganiaya orang, bisa membawa orang. Makanya agama perlu di situ. Saat berada di luar atau di kerumunan, ternyata wajib hukumnya dalam Islam menggunakan masker. Wajib hukumnya menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau wajib tidak dilaksanakan, hukumnya dosa. Apalagi penjelasan tadi Prof nih, kita OTG tapi kita tidak sadar misalnya. Nyatanya dari kita menularkan ke orang lain, kemudian mungkin orang tersebut imunnya rendah, kemudian berefek menyebabkan kematian padanya, itu dosanya mungkin dosanya berlipat ganda mungkin ya Prof ya. Nah ini saya kira penegasan untuk kita masyarakat. Karena gini Prof, isu COVID ini awalnya muncul kemudian melandai ya. Awalnya memang menimbulkan kekhawatiran nih, karena informasi ya termasuk di media sosial bahwa kalau orang terserang COVID ini luar biasa menakutkan sampai susah bernapas atau apa. Kemudian seiring waktu berjalan muncul pula ada persoalan, ada stigma di masyarakat bahwa ini propaganda, ya kan, ini menghambat
program yang diterapkan oleh masyarakat. Kemudian ternyata memang benar gitu. Nah, tapi realita sampai hari ini memang harus kita sadari masih banyak juga masyarakat yang abai. Gitu. Nah, melalui Talk Live Haluan Riau ini kita sudah dapat satu poin untuk kita semua sahabat Haluan Riau bahwa dalam agama Islam, ya, khususnya kita yang beragama Islam, ternyata wajib hukumnya protokol kesehatan. Ya, menarik ini Prof ya. Artinya satu lagi Prof, artinya menegakkan aturan protokol kesehatan juga wajib untuk pimpinan ya, di level mana saja Prof ya, kalau di rumah tangga. Kemudian kalau di pemerintah wajib hukumnya menegakkan perda. Nah ini jadi persoalan kadang-kadang perda dibuat tapi tidak maksimal Prof. Nah itu. Artinya ini juga tanggung jawab pemerintah Prof ya. Tapi kalau pemerintah tidak menerapkan perda yang dikeluarkannya secara maksimal, berarti dosa bagi pemerintah. Ini penting bagi Gubernur Riau, penting bagi wali kota dan bupati. Anda mengeluarkan perda, tapi tidak maksimal menegakkannya, dosa hukumnya. Ya lanjut, silakan Bro. Mungkin dari perspektif lain, Bro. Menegakkan perda itu hukumnya jelas wajib. Ya. Sebab begini, siapa yang menegakkan? Ya tentu pemerintah. Tugas pemerintah itu apa? Menurut saya satu aja tugas pemerintah. Apa? Melindungi rakyat. Itu. Melindungi dari ancaman kematian, ketakutan, melindungi dari ancaman kelaparan, dari kebodohan. Nah sekarang rakyat kita, masyarakat kita terancam. Ada rasa takut, rasa khawatir, segala macam. Kalau pemerintah tegas melindungi, makanya rakyat merasa lebih aman. Gitu. Makanya wajib hukumnya. Jadi ada satu lagi kaidah yang ingin saya sampaikan. Begini, innalil wasail hukmal makasin. Ya. Jadi atau amrun bisai amrun biwasaili. Artinya apa? Perintah untuk melaksanakan sesuatu itu juga perintah untuk melaksanakan segala hal yang menjadi jalan untuk terwujudnya sesuatu itu. Jadi begini, kalau perintah untuk menjaga diri itu hukumnya wajib, maka semua perangkat termasuk aturan untuk mewujudkan tegaknya penjagaan diri itu menjadi wajib. Jadi wajib. Makanya dari analisis hukumnya seperti ini, maka pemerintah sudah menjadi hukumnya wajib bagi dia menegakkan aturan. Rakyat tidak bisa dibiarkan seperti itu. Karena orang banyak ini ada pikiran macam-macam. Tidak semua. Sekarang orang begini, orang mentaati hukum itu di negara kita ini saya tengok kalau dia suka pada hukum itu. Ya, makanya dia nggak taat hukum kalau dia nggak suka. Kalau mengganggu dia. Padahal hukum itu untuk mengatur alur lalu lintas kehidupan ini. Saya di tulisan saya juga sudah saya katakan. Kalau ada waktu saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Pengalaman saya waktu ke Jepang bulan lalu, Juni tahun lalu itu, ketika saya berdialog dengan mahasiswa di Nihon University. Jadi dialog tentang manusia, tentang Islam macam-macam. Di situ dialog itu. Tapi terakhir dialog saya berkaitan dengan Jepang. Saya malah yang bertanya kepada mereka. Saya tengok Jepang itu di dua kota yang saya turut. Yang pertama di Toyada, itu 1 jam naik pesawat dari Tokyo arah utara, kemudian di Tokyo. Itu tenang, rapi sekali gitu. Rakyatnya patuh betul. Tidak ada gurusa-gurusu. Kalau berjalan sejalan. Dan anak-anak sekolah pakai sepeda. Tapi lebih banyak pakai jalan kaki. Yang paling saya di perempatan jalan bersih banyak lampu merah. Itu orang jalan kakinya berhenti. Di kita orang motor mobilnya berjalan juga ada. Itu berjalan kakinya berhenti nunggu lampu merah. Diam aja mana. Ini tenang yang betul.
Saya perhatikan, saya 3 hari itu ya, ada saya tengok, ini kota kecil tuh ya, itu kota kecil. Saya kira mungkin ini kota kecil 40 orang gitu ya, atau karena sepi gitu ya. Dan satu hal yang menarik bagi saya juga adalah, saya kan biasa jalan pagi. Salah satu kebiasaan saya menengok apa negeri orang itu, apa kelebihan. Yang teringat bagi saya apa? Jepang itu memproduk sepeda motor, ya kan? Honda, Suzuki macam-macam itu. 3 kali pagi saya berjalan tidak jumpa sepeda motor di situ, tidak satu pun sepeda. Nah, setelah itu lanjutkan ke Tokyo juga seperti itu. Waktu berdialog dengan mahasiswa itu, saya tanyakan, negeri Anda ini tertib sekali. Kenapa kok bisa tertib begini? Apa jawab anak-anak itu? Itu anak-anak baru semester 9. Jawab anak-anak itu, karena kami punya peraturan. Terus saya katakan, kenapa kalian patuh pada peraturan? Karena dibuat oleh pemerintah kami. Terus kalian percaya dengan pemerintah kalian? Iya, katanya. Saya kejar terus. Kenapa kalian percaya dengan pemerintah kalian? Nah, jawabannya ini terdiam saya. Apa jawabannya? Karena layak dipercaya. Layak dipercaya. Jadi, nah kenapa orang layak pada percaya? Karena pemerintahnya satu kata dengan perbuatan. Tegakkan hukum ya tegakkan hukum. Jalankan perda ya jalan hukum ya dijalankan. Makanya percaya. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ini kata kunci. Jadi semuanya itu adalah berawal daripada hulu. Hidup ini berawal dari hulu. Peraturan itu berawalnya juga dari hulunya. Kalau hulunya menjalankan hukum, makanya hilir dia akan mengalir terus. Nah, termasuk ini. Makanya pemerintah tidak sekedar himbau-himbau. Masyarakat ini kita ini udah capek himbau-himbauan terus. Tidak kena himbau-himbauan. Harus tegas. Harus tegas. Ini bukan untuk kepentingan gubernur. Ini bukan untuk kepentingan Polda. Ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Sama. Bukan orang per orang, bersama. Makanya ini dampak dari COVID ini luar biasa. Sangat luar biasa. Menimbulkan bukan hanya penyakit. Terus apa namanya? Jaga jaraknya itu tidak mau. Itu kan hampir bertenju di depan saya. Itu saya apakan alang itu contoh. Ya. Saya di depan saya kok, di depan saya. Jadi ini begini bertengkar pengurus intinya mau menerapkan, tapi ada salah satu tokoh masyarakat tidak mau. Jadi pengurusnya agak segan dengan tokoh masyarakat. Tapi tokoh masyarakat itu mengatakan tegakkan itu, yang satu melarang. Nah, ketika bawalah ke rapat, takut dari masyarakat. Akibatnya marah, motor dilemparnya dengan apa? Di dalam masjid, hampir bertinju. Ini bahayanya. Oleh sebab itu, pemerintah harus tegas untuk menegakkan kesatuan masyarakat. Aturan itu harus tegak. Termasuk aturan ini. Kita nggak tahu sampai kapan COVID ini akan ada. Dan saya seperti kata orang, kayaknya memang ini virusnya akan terus ada. Tapi lama-lama kita nanti kalau sudah terbiasa, makanya kita akan saling menjaga. Makanya harus bersatu kita. Oh, memang heran, saya bilang tadi, aturan di negeri kita ini ditaati oleh rakyat kalau dia suka dengan aturan. Kalau dia nggak suka, like and dislike. Jadi contoh, MUI sudah mengimbau patuhi 3M. MUI itu lembaga, bukan orang perorangan. Di MUI itu bukan orang-orang bodoh yang di situ. Orang-orang pilihan di bidangnya masing-masing. Dan ingat, yang ada di MUI itu bukan hanya ulama fikih. Situ ada dokter, ada ahli ahli bakteri, macam-macam berkumpul di situ semua. Itu yang mengeluarkan ijtihad. Tapi dianggap MUI itu apa itu. Lalu ada ustaz, oh tidak ada, kita itu kalau mau mati-mati juga, semacam itu. Itu kan membodohkan rakyat. Tapi masyarakat tadi kalau dia nggak suka ya ikutnya yang satu ini. Akibatnya terjadi yang lain. Ini luar biasa akibat daripada dampak daripada ini. Memang kepercayaan itu timbul, ketidakpercayaan atau ketidakpatuhan masyarakat itu bukan hanya karena ini. Tapi tadi sudah saya katakan ada faktor trust dari masyarakat kepada pemerintahnya. Itu yang paling penting sekali. Nih, kalau trustnya sudah hilang,
semuanya bisa akan terjadi. Ini. Jadi kita harap pada pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ini benar-benar konsisten. Tegakkanlah aturan itu, undang-undang itu demi menjaga keselamatan kita bersama. Kemudian yang kedua, apakah takut dengan COVID? Saya katakan kita nggak takut dengan COVID, kita takut dengan Allah. Apa maksudnya? Allah menetapkan namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah natural law, hukum alam, hukum sebab akibat. Orang yang terkena hukum alam kena dia. Jadi begitu. Jadi siapa menentukan? Itu Allah. Allah menentukan seperti itu. Makanya kita mentaati 3M ini bukan karena takut COVID, karena takut kepada Allah. Allah menentukan hukumnya seperti itu. Wa anfusakum wa ahlikum nara itu. Nah, persoalannya sekarang adalah tadi pencerahan seperti ini kadang-kadang dibuyarkan oleh ya katakanlah sekarang banyak orang yang tukang fatwa yang belum memenuhi syarat berfatwa ya saudara. Satu hal yang paling penting dalam berfatwa itu dia harus mengerti usul fikih. Kalau hanya sekedar baca hadis, baca ayat, kalau hanya teks saja tidak bisa. Karena ayat Al-Quran itu dia punya dua makna. Ada makna lahir, ada makna batin. Yang dituju adalah makna batin. Itu apa itu? Itu adalah hakikat daripada rohnya. Jadi rohnya hukum di situ. Ya. Sahabat Alwan Riau, ada tadi pernyataan profesor yang menarik bagi saya dan langsung menggugah hati saya. Kita patuh 3M ini bukan karena kita takut sama COVID. Kita takut karena Allah. Dalam artian, Allah punya sunatullah. Ada aturan, ketentuan yang sudah dibuat. Artinya, ada siang, ada malam. Kalau kita melakukan ini, pasti akan terjadi seperti ini. Kalau sudah tahu musuh, kalau sudah tahu COVID itu membahayakan, lantas kita abai. Berarti kita melanggar atau berani ya melawan sunatullah. Pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak taat pada Allah. Kan begitu, Prof. Ya. Ini poin menarik yang saya ambil ya dari pernyataan Prof. ini. Nah, Prof. Tadi kembali nih, Prof. COVID-19 sedang pelaksanaan ibadah. Mungkin sudah 8 bulan ya COVID ini berlangsung di tanah air sejak bulan 3. Kita sudah melewati beberapa sesi rutinitas ya keagamaan ritual ya. Kita pernah melewati bulan suci Ramadan. Itu menjadi perbincangan saat itu, Prof. Ya. Karena yang namanya 3M ini wajib. Lantas seperti apa penerapannya? Akhirnya ada berbagai cara disarankan bagi yang pemetaan tuh, bagi daerah yang zona hijau mungkin silahkan, bagi yang zona kuning pelaksanaan ibadahnya dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga makanya tak jarang kita temukan masjid penerapan sholatnya itu ada jarak, Prof. Ya. Nah, jadi cuman yang jadi persoalan kan di antara pengurus masjid, mungkin karena faktor kedangkalan pemahaman keagamaan atau pengetahuan tentang agama, mereka sering terjadi seperti yang Prof katakan, berantam ya. Yang satu bilang tidak usah kita ada jarak, yang satu bilang alasannya katanya kalau ada jarak ada setan katanya, Prof. Yang satu bilang
dalam kondisi darurat apapun, ya kan, mencegah munculnya kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan ya, Prof ya. Dan ini saya kira Kemudian Nabi pegang bahu kami. Bahu sejajar dengan bahu. Apa kata Nabi? Istawu. Ketika seperti itu. Tapi yang kata kuncinya apa di ujungnya? La takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kalau kondisi seperti sekarang, dirapatkan badan lisan itu, tapi hati ragu. Ini kawan sebelah ini kena apa tidak? Ragu. Saya suatu ketika di satu masjid, saya ikut salat di masjid yang tidak menjaga jarak rapat. Saya di saf nomor 2 gitu. Di depan saya tentu saf panjang. Ketika itu di depan saya batuk. Saya tengok kiri kanan bergerak. Orang di kiri kanan itu bergerak. Gara-gara batuk yang tengah itu. Apa arti gerak itu? Tentu sudah merasa gelisah kan? Jangan-jangan COVID segala macam kan gitu. Artinya tidak rapi. Jadi ketenangan salat tidak ada. Nah oleh sebab itu ciptakanlah suasana yang membuat hati itu tenang. Rapi, tidak boleh berserak-serak. Sekarang kalau kita ranggang-ranggang kan bukan serak-serak, malah teratur. Di depan Ka'bah aja orang pakai jarak. Nyaman hati kan. Ini kalau rapat-rapat ragu kita. Entah kita yang akan mengenai orang, entah orang yang mengenai kita. Kita nggak tahu nih. Kita nggak sadar kita kena apa tidak. Ragu. Akibatnya hilang khusyuk. Tapi kalau sudah diatur jarak sekian, nyaman kita batuk pun orang kita aman. Jadi yang terpenting itu adalah soft itu ini. Fatah-talifu qulubukum. La takhtalifu, jangan kalian bertikai-tikai, maka hati kalian akan bertikai. Kalau begitu, hakikat dari merapikan saf itu merapikan hati. Apa gunanya kita rapat-rapat tapi hati berpecah belah? Allah, ini orang tidak semazhab dengan yang betul itu ya, anak lagu kita. Atau kita salat bersama, ini mazhabnya Syanu, ini orang PDI, ini orang Golkar segala macam, dia kan, oh saya ini orang itu. Apa gunanya? Salat tidak ada arti salat. Kalau satu menghadap, ya satu menghadap, semuanya adalah teman saya. Sama saya akidah, sama di hadapan Allah semuanya. Itu hakikat daripada saf itu. Oleh sebab itu, merenggangkan saf dalam metodologi hukum Islam namanya lil hajah. Ya, karena hajah syariah itu namanya. Karena hajat yang membutuhkan kita, memerlukan kita untuk membuat seperti itu. Dan dengan cara itu salat menjadi nyaman, menjadi terang. Makanya itu harus dilakukan. Untuk itu, lidaf'id darur. Jadi gitu. Makanya kemudian menjaga soft itu hukumnya rapatnya tidak wajib. Tetapi menjaga nyawa hukumnya wajib. Yang kedua, jangan rapatkan nanti setan lewat. Ya habisin nafas ya. Kemudian tadi setan lewat. Ya. Seperti itu. Kalau orang enggak.
berpelukan pun kita kalau setelah lewat aja kita kan. Memang setan itu tidak bisa lewat di mana-mana. Jadi masalah ya, di kalangan umat Islam ya. Sebentar, saya potong. Jadi setelah lewat itu maksudnya begini. Yang setelah lewat maksudnya itu begini. Kan Nabi mengatakan, jangan kalian bertikai-tikai, nanti hati kalian bertikai-tikai. Untuk itu, setan itu kan ke hati perginya. Oleh sebab itu, yang dijaga itu adalah hati itu. Ya, yang dijaga itu hati. Setan itu ke sini, perginya bukan di sini. Cuma itu simbol. Nabi mengatakan memang setan lewat di sini. Tapi memang setan bisa lewat sini. Saya lewat sini. Hah? Hah? Mungkin saja. Walaupun rapat sekali itu, memang kepala rapat juga. Lewat bisa di mana-mana. Tapi kalau hati yang sudah rapat, setan yang bisa masuk. Kalau Anda sudah rapat dengan saya, siapakah mengadu domba kita tidak akan terjadi. Oh, ini itu Pak Dentu, gini kamu diginikan. Enggak, itu teman saya tahu siapa dia. Enggak masuk kan? Yakin? Ya trust tadi. Saya percaya. Makanya kayak Abu Bakar ketika dikatakan, Abu Bakar percaya ke kamu? Muhammad itu sudah Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, siapa yang bilang itu? Muhammad lebih dari itu saya percaya katanya. Setan tidak masuk ke hatinya. Kenapa? Dia rapat. Hatinya sudah rapat. Saya katakan sudah terjadi jembatan hati antara dia dengan Muhammad. Begitu juga dengan umat. Kalau kita sesama umat sudah jembatan hati kita kokoh, setan tidak akan bisa mengganggu. Jangan lisan lewat di sini. Itu Nabi mengumpamakan dalam tamsil saja. Itu maka saya katakan, memahami agama itu jangan letterlek. Ya kan Nabi kan letterlek Nabi kalau nanti setan lewat di sini. Itu kan namanya letterlek namanya. Ya tekstual namanya. Tekstual. Jadi memahami nas agama, ajaran agama itu ada makna yang rahasianya, makna batin namanya. Itu yang harus ditangkap oleh kita. Jadi ini mungkin tidak bisa kita harap ke masyarakat semua bisa memahami itu, ya kan? Tetapi kita tidak boleh berhenti menyampaikan itu. Saya jadi bully orang ketika mengatakan harus ikuti protokol kesehatan. Padahal assalamualaikum awak didangan aja kecil Pak. Ya, kamu apa yang bertanya Pak? Tapi ketika sudah sampai begitu dia nggak suka, apa itu dia pegawai sendiri, takut dia tuh dibully saya. Dibully. Dengar oleh anak saya kan. Nah, itu kan risiko. Biarlah karena mereka tidak tahu. Jadi kata Nabi tadi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saya sudah sampaikan pesan Engkau sesuai dengan kemampuan sedikit ilmu yang Engkau berikan kepada aku, tapi mereka tidak mau terima. Aku sudah sampaikan ya Allah. Malah aku dibully orang. Ya enggak apa-apa. Sebenarnya kita sebab yang membuli kita itu orang awam, orang enggak tahu. Dia enggak tahu. Dia merasa lebih hebat. Manusia ini kan ada 4 bagian. Yang pertama orang tahu, dia orang berilmu kan, dia orang tahu namanya. Orang tahu yang tahu kalau dia tahu. Itu orang berilmu tempat bertanya. Nah, yang kedua ada orang tahu tapi tidak tahu dia kalau dia tahu. Itu orang tidur, bangun kan. Kita perlu dia. Yang ketiga orang tidak tahu dia kalau dia nggak tahu. Orang bodoh yang sadar diri itu diajar. Yang berbahaya orang nggak tahu tapi dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Dia merasa tahu. Itu orang bahasa orang Minangnya ada mau tuh kari hidung loh itu. Jadi kita untuk sahabat Pak Profesor Aladin Putri sehari-hari juga. Kalau berbahasa Minang juga pentok, jadi jangan terkejut. Tapi saya kira banyak terkejut. Oh ya. Minang itu kalau Minang itu Indonesia. Iya. Kita kadang-kadang menghafal dengan suatu ungkapan tidak pas kalau di Indonesia. Dia diungkap dengan bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
bahasa Indonesia. Baru pas dia seperti itu. Jadi itu namanya kearifan lokal yang harus kita bawa menjadi kearifan nasional. Gitu. Menarik tuh, Prof. Ini biar tujuan kita ini bagaimana dari sisi perspektif agamanya Islam ya, masyarakat semakin yakin dan bulat, Prof. Dan efeknya nanti kita berarti tidak ada lagi warga kalau sudah keluar tuh nggak pakai masker, tidak ada lagi warga yang tidak patuh. Sedikit, Prof. Pandemi ini kan di Indonesia sudah berlangsung sejak Maret ya. Kalau di Wuhan 2019 maka disebut COVID-19. Kemudian dia berefek kepada tatanan kehidupan kita. Termasuk juga dari sisi ibadah ya. Nah, mungkin Prof bisa jelaskan semasa penyebaran Islam masa Nabi Muhammad SAW, pernah tidak wabah atau melanda pada saat itu dan seperti apa? Mau berkunjung ke Syria waktu itu. Ketika di tengah jalan diberitahu oleh salah seorang sahabat Umar sedang terjadi wabah taun di Syria waktu ya, taun waktu itu. Taun itu kayak sekarang itulah wabah yang sangat berbahaya. Kata Umar, kalau begitu ya kita alihkan. Dan Umar pindah ke Taif, saya lupa itu. Jadi ada sahabat yang memprotes Umar. Umar, apakah engkau tidak percaya dengan takdir? Karena Umar tidak jadi ke situ. Karena ada itu. Umar, apakah engkau tidak percaya dengan takdir? Kata Umar, percaya. Percaya. Nah, jadi lalu bagaimana? Saya pindah ke situ. Pindah dari apa? Apakah engkau lari dari takdir? Itu istilahnya. Lari dari takdir. Apa kata Umar? Iya. Saya lari dari satu takdir pindah ke takdir yang lain. Itu yang sunatullah itu. Di sini wabah banyak, jadi tidak ada. Kalau ke sini takdir saya kena. Kalau di sini tidak ada wabah. Saya sudah sini. Jadi takdir Allah itu enggak satu. Takdir Allah itu berkaitan dengan sunatullah tadi. Sunatullah itu pasti. Kenapa pasti? Siapa katakan pasti? Bukan saya, Allah sendiri. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Allah sunnah Allah tidak akan berubah. Pasti. Jadi kalau orang makan kenyang. Tapi ada orang yang tidak makan, ya orang yang makan tidak kenyang-kenyang, ada masalah di perutnya. Itu sunatullah. Bukan. Coba tunjuk enggak saya. Ada enggak orang yang kebal suruh saya motongnya. Saya potong tuh. Tunjukkanlah sebenarnya cepat. Jadi pernah dulu di kampung anak muda lah ya. Jadi dia akan kebal macam. Jadi lalu dicoba oleh kau enggak bisa, Bang. Saya bilang sama dia udah yang apa? Yang bilang, kalau udah ini jangan enggak mau dia. Ya coba, mana keluar darahnya coba aja tengok nanti coba bilang keluar. Jadi makanya itu berkaitan dengan takdir tadi. Jadi kenapa kok Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus oleh api? Karena Allah mengubah sifat api. Sifat api berubah menjadi dingin. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Berubah sifat api. Tapi selama api panas dia pasti membakar siapapun masuk mati di situ. Intervensi Allah. Allah yang mengubah sunatullah. Allah mengubah sunnahnya. Itu. Kun fayakun. Itu tadi. Ya. Ini Koran Haluan Riau. Hari ini Koran Haluan Riau mengangkat headline ya soal rencana pemerintah Provinsi Riau yang akan menggelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan. Nah, berdasarkan revisi Perda nomor 21 tahun 2018 tentang kesehatan. Jadi dalam Perda yang akan diterapkan itu, Prof, mengatur sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana. Kalau selama ini mungkin kita sudah, kalau Pemko Pekanbaru kemarin
sudah menerapkan perwakunya, cuman lebih banyak kepada sanksi administrasi ya, mulai dari membayar sanksi duit ya hingga kerja sosial. Tapi ada hal yang menarik. Tapi apakah benar akan diterapkan oleh Pemprov? Saya juga masih bertanya-tanya. Ada sanksi terberat ya untuk perseorangan jika tidak kedapatan tidak protokol kesehatan. Sanksi terberat untuk perseorangan adalah kurungan 3 hari. Nah, ini saya juga sambil bertanya juga, mudah-mudahan Pak Gubernur juga akan mendengarkan acara kita ini. Karena realita di lapangan masih banyak ya, Prof, ya, warga kita tidak yakin, abai gitu. Ya. Ketegasan penerapan ini, konsistensi. Ada yang bahkan pernah menyinggung jangan panas apa ya istilah kalau orang Minang angin ayam gitu. Nah, itu istilah orang Minang. Kalau Prof tadi sudah menyampaikan apresiasi dengan rencana ini dan apresiasi Pemprov telah mengeluarkan perda tersebut. Cuman tadi penegasan yang disampaikan Prof benar. Jadi kalau perda itu sudah dikeluarkan tapi tidak ditegakkan, justru gubernur atau kepala daerah atau wali kota berdosa, Bu. Ya, ini mereka. Ya, mungkin Prof bisa kasih gambaran kira-kira, Prof. Perda itu berkaitan dengan tadi, bisa orang yang tidak atau melanggar protokol kesehatan bisa dikenai disanksi pidana. Saya melihat bisa dianalogikan dengan narkoba misalnya. Yang dikenai itu bukan hanya orang pemakai, tapi orang menganjurkan. Menganjurkan apa? Menganjurkan tidak pakai, tidak mati. Sekarang banyak masyarakat tidak perlu pakai itu, dianjurkannya orang supaya tidak taat itu. Itu harusnya sanksinya harus lebih berat daripada orang yang tak mentaati. Kalau ditemukan orang yang menganjurkan supaya tidak mentaati itu, ya, itu berbahaya sekali. Berarti dia menentang perda, menentang pemerintah. Kalau menurut saya bukan menentang, malah menentang Allah dalam soal itu. Menentang perda, menentang Allah ya. Menentang pemerintah kan? Karena undang itu dibuat untuk dalam rangka menegakkan kemaslahatan ammah, kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum itu termasuk kepada apa yang disebut dengan hak Allah. Di hak itu dua, ada hakul ibad, ada hakullah. Ciri-ciri hak Allah itu apa? Kepentingan umum. Itu hak Allah. Itu hak Allah, kepentingan umum. Jadi melanggar perda yang perda itu gunanya adalah untuk kepentingan umum, itu sama dengan menentang Allah. Ya. Jadi sampai ke sana. Jadi orang yang menganjurkan orang untuk tidak taat itu harus sanksinya lebih berat. Kalau yang tidak mentaati sanksinya 3 hari, yang mentaati harusnya 300 hari. Yang menganjur orang menentang negara. Dari segi agama menentang Allah. Banyak. Malah berceramah dia seperti itu. Tidak perlu segala macam. Sampai tidak ke sana kajian pemerintah itu. Kajian ulama itu. Luar biasa. Mengajak orang untuk melanggar. Itu kerjaan dan pekerjaan, bukan kerjaan. Kalau agama itu amrun bil ma'ruf, nahyun bil munkar. Ini tidak amrun bil munkar. Ya, nahyun bil ma'ruf. Itu. Ya, jadi ada banyak yang masuk ya ke Zoom in webinar talk live ya. Di sana ada berapa nama, ada Eka, Buana Putra, kemudian ya itu
dari apa? Dari Rengat itu Eka Buana Putra ya. Seperti yang saya sampaikan, kita akan beri kesempatan bagi netizen untuk bertanya ya kepada Profesor. Mungkin Eka Buana Putra ya, Eka Buana Putra yang berada di Rengat ya. Kami persilakan kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin diperdebatkan dengan Profesor. Tidak apa-apa, beliau ini Profesor, jadi silakan ya silakan Eka yang ada di Rengat, Eka Buana Putra. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, kedengaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang Profesor katakan tadi, yang permasalahan Jepang. Artinya sebuah aturan itu bisa berjalan ketika ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, ini sangat menarik sekali. Saya melihat bahwa aturan terkait pada COVID ini saat ini, makin lama perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kemenkes, itu malah semakin tidak berpihak kepada masyarakat. Pertama, seluruhnya ketika seseorang terkena COVID, itu awal pertama itu ditanggung oleh negara seluruhnya. Ini perubahan kelima ini saya lihat bahwa hanya 10 hari itu hanya untuk OTG, itu akan ditanggung. Tapi pada kenyataannya di lapangan, hal ini juga tidak terjadi. Nah, ditambah lagi yang positif dengan gejala. Positif dengan gejala itu ditanggung sampai 14 hari. Bukan sampai sembuh, Prof. Jadi 14 hari ketika mereka masih positif, mereka dianjurkan untuk isolasi di rumah lagi. Nah, ini kan terjadi perubahan penurunan terus. Nah, satu lagi yang saya lihat bahwa terkait pada himbauan terkait pada agama ini sendiri, saya tidak melihat peran atau pemerintah mengajak bersama tokoh-tokoh agama, MUI misalnya. Saya belum lihat sekarang pernyataan MUI terhadap COVID ini seperti apa. Umat Islam harus lakukan apa? Masjid-masjid harus lakukan apa? Itu kan harusnya dari MUI. Nah, juga terkait pada peraturan gubernur yang mungkin akan dikeluarkan beberapa hari lagi, saya juga tidak melihat di sana ada ketegasan untuk pemerintah itu sendiri. Artinya begini, aturan itu dibuat hanya untuk masyarakat. Tapi ketika pemerintahnya yang tidak patuh terhadap perintah-perintah dari atas, dari pusat atau apa, itu tidak ada sama sekali sanksi yang diberikan. Saya misalkan begini, di daerah itu ada sebuah artinya ada aturan yang sudah turun dari gubernur misalnya, tetapi tidak dijalankan oleh bupatinya. Nah, sanksi untuk bupati, untuk sekdanya ini apa? Tidak ada. Kita lihat sekarang di Riau, sudah dianjurkan untuk swab massal atau apa. Ada daerah yang sudah laksanakan 200% misalnya dari target yang apa. Ada daerah yang hanya baru sampai saat ini 23%. Nah, ini sanksi untuk pemerintahnya apa? Berarti kan pemerintahnya sendiri yang tidak menjalankan. Nah, ini mungkin untuk kekanda saya lah, Doni Rahim. Kita kan melihat ini kan sebuah apa bagi kita di media. Artinya kita belum sampai ke sana. Yang kita lihat bagaimana operasi justisi pernah enggak sama seperti kalau di pusat itu ketika akan dilakukan vaksin apa menterinya duluan, malah menterinya menolak. Ya kan? Sekarang bupati, pejabat atau kepala-kepala OPD tingkat provinsi sudah berapa banyak yang sudah di swab, yang sudah melakukan swab, yang sudah melakukan. Kita tidak pernah kaji itu. Kita hanya melihat bahwa masyarakat ini tidak patuh.
Makanya saya sangat tertarik dengan apa yang Profesor katakan tadi, bahwa harus ditunjukkan oleh pemerintah itu sendiri. Gubernur swab, Kadiskes provinsi swab. Nggak pernah kita dengar sama ini kan. Padahal mereka juga berhubungan dengan orang banyak. Akhirnya seperti calon-calon pilkada, ada yang positif, ada yang apa. Mereka sudah swab, tapi akhirnya kan positif. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang banyak. Di masjid-masjid, nah, artinya saya sudah beberapa kali mengikuti ya ceramah-ceramah yang apa, tidak ada yang mengarahkan ke sana. Harusnya kan sentuhan ke umat itu, sentuhan rohani itu yang penting. Seperti kata apa tadi, orang akan ikut ketika dia akan percaya dengan orang itu. Tentu kalau umat Islam, tentu dia kepercayaan yang utama itu ketika tokoh agamanya, ustadznya yang membawakan itu, yang mengapakan itu, dia akan ikut. Karena dengan ada dasar-dasar dalil-dalil semuanya seperti yang disampaikan Prof tadi. Nah, mungkin sedikit saja Prof, yang saya ingin ada himbauan lah dari Prof terkait pemerintah ini, bagaimana koordinasi atau apapun bentuknya dengan MUI, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat ini, apa yang harus dilakukan sebenarnya. MUI harusnya seperti apa dalam posisi pandemi saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi menarik itu, Prof. Saya kira hal mendasar tadi yang disinggung beliau. Mungkin Prof bisa apa ya? Kan mungkin karena waktu juga menjawab secara singkat. Jadi dari awal-awal sudah ada kewajiban mentaati protokol kesehatan itu. Tapi banyak juga yang membantah. Tapi membantah adalah person-person yang membantah. Masyarakat seperti yang saya katakan tadi, masyarakat kita ini taat hukum kalau dia suka dengan hukum itu. Ya, itu masalahnya. Jadi ada orang-orang tertentu, makanya saya tekankan kepada, ada nggak dalam pasal-pasal perda itu apa hukum yang diberikan kepada orang yang justru menganjurkan orang tidak mentaati hukum. Itu harus, ya. Itu perbuatan maaf ya saya mengatakan itu bukan perbuatan iblis. Ya'muruna 'anil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh orang berbuat munkar, melarang orang berbuat ma'ruf. Jadi masalahnya tadi ada kepercayaan. Nah, kalau sudah sampai kepada persoalan kepercayaan, trust, ini sudah menyentuh hati. Ini sulit sekali. Orang percaya kok. Siapa ngomong saya nggak percaya. Padahal yang dia bilang itu benar. Jadi, mohon maaf sekali lagi saya mengkritik negeri kita, negeri saya, bahwa justru yang perlu ditumbuhkan sekarang oleh pemerintah itu bagaimana membuat rakyat itu percaya dengan pemerintah. Ini kata kunci baik tidak baiknya satu negeri. Kalau sudah kepercayaan itu yang tidak ada, apapun dibuat sebaik apapun itu dibuat, masyarakat tidak percaya, padahal itu baik untuk mereka. Nah, ini yang paling yang harus dibuat bersama. Kemudian tadi sepertinya dibiarkan segala macam. Saya sekarang sedang menulis. Sebenarnya Indonesia ini untuk apa didirikan? Untuk apa kita merdeka? Sebenarnya sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas sekali. Melindungi segenap tumpah darah. Artinya apa? Di zaman penjajah dulu tumpah darah kita dijajah orang. Dikuasai sepenuhnya. Maka merdeka dilindungi. Makanya semua potensi yang ada digunakan untuk melindungi tumpah darah. Yang kedua apa? Kesejahteraan umum. Membuat rakyat di masa penjajahan, rakyat itu sengsara. Makanya ketika mereka buat dia sejahtera. Salah satu orang sejahtera itu cirinya adalah sehat. Sehat ekonomi, sehat apanya. Itu sejahtera. Makanya semua kekuasaan kebawa ke sana. Mencerdaskan. Kalau mencerdaskan, pemimpin tidak boleh bohong. Dia harus menyampaikan apa adanya. Jangan hanya untuk menenangkan, untuk membuat hati orang sana, padahal sudah orang apa saya setelah itu lagi. Itu tujuan. Makanya semua potensi yang ada di negara kita ini harus digunakan untuk yang tiga itu.
melindungi semua segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. 3 itu. Indonesia ini negara yang paling kaya sampai sekarang. Coba baca buku yang ditulis oleh Profesor Santos itu. Profesor Santos itu menulis buku Atlantic, The Lost Continent Finally Found. Dia menulis buku itu bukan sembarangan. 30 tahun dia meneliti. Itu hasil penelitiannya. Dia temukan kekayaan bumi ini menumpuk di Nusantara ini. Makanya orang dunia ini berebut ke Nusantara ini. Ini negeri yang luar biasa kaya, tapi rakyatnya susah. What happened di sini? Karena tadi amanah yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu akibatnya rakyat tidak percaya. Bahaya rakyat percaya ketika pemerintah membuat undang-undang yang justru untuk melindungi rakyat pun tidak percaya juga. Padahal untuk mereka. Ya kan? Nah, kalau anak tidak bisa sebagai bapaknya, anak jangan ke sana, nah itu berbahaya, ada ular. Bapak ini pembohong. Begitu, akhirnya makan ular dari situ. Ya kan? Berbahaya. Itu juga kita melindungi itu. Jadi mari kita bersama-sama. Jadi seluruh komponen bangsa. Ada umaranya pemerintah. Ada ulamanya, cendekiawan, ilmuwan, termasuk ilmuwan Islam, ulama namanya. Cendekiawan yang ahli-ahli ilmu pengetahuan bersatu. Agnianya, orang kayanya bersatu 3. Umara, ulama, agnia satu menghadapi itu. Maka negeri akan aman, tanggung jawabnya. Sama dengan pengalaman saya dulu, kita berbulan-bulan menghadapi asap, tidak tuntas-tuntas, terkubur. Allah beri kesempatan kepada saya menengok asap itu di Sydney tahun 2013. Bakar sebenarnya. Seluruh dari Perdana Menterinya, dari sampai kepada tumpah ruah ke sana, menghadap semua. Fokusnya api harus mati, yang lain ditinggalkan dulu. Untuk apa? Untuk rakyat. Untuk rakyat. Itu harus. Jadi apa yang salah di kita ini? Yang salahnya tadi kurang amanah itu. Nah sekarang Allah menguji kita dengan COVID ini. Allah mengatakan dinabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang masih mau berbuat terbaik untuk negerinya harus lakukan itu. Insya Allah pahalanya di sisi Allah tinggi sekali. Saya kira gitu. Sekarang tanpa terasa sudah jam 15 atau jam 3 lewat. Menarik memang. Saya pun waktu tidak terasa jadinya. Tapi banyak yang kita kutip dan kita dapati dari keterangan pernyataan dari profesor, baik itu untuk masyarakat, pemerintah, termasuk juga ulama juga. Jadi kita sudah juga bahas. Sahabat Alwan Riau, ini karena yang mimpin juga Pemret, jadi lewat sikit juga tidak apa-apa, Prof. Sebelum saya nanti masuk ke sesi penutup dari saya, kata kunci dari Prof terhadap persoalan ataupun materi yang kita bahas. Silakan, Prof. Ada seluruh komponen bangsa kita ini, mari kesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan bangsa dan negara kita. Dalam rangka menjaga amanah daripada para pahlawan kita. Kira itu aja. Profesor kirimkan ke saya pantun ya tadi dari profesor tentang COVID. Jarang ini profesor buat
puisi ya, puisi atau saya coba baca Prof ya. Saya juga tidak begitu lihai membaca puisi Prof. Karena yang buat ini Prof, saya yakin dan percaya makna di dalamnya banyak sekali ini. Saya bacakan Prof ya. Saya bukan orang penakut. Bila Anda melihat saya pakai masker, jangan dikira saya sedang takut dengan corona yang mewabah. Tapi saya sedang melatih diri saya taat kepada sunnatullah. Jangan dikira saya sedang takut dengan pemerintah, tetapi saya sedang mencoba tidak menjadi sumber masalah. Saya tidak punya kekuatan membuat bangsa ini lebih baik dari yang sudah. Tapi paling tidak, jangan dari saya datangnya musibah. Saya tidak sedang melihat siapa yang kini memerintah. Tapi saya sedang melatih diri menjadi bagian dari maslahah ammah atau kebaikan bersama. Profesor Dr. Alaidin Koto, Pekanbaru, 21 Juli 2020. Sahabat Haluan Riau, kita akan jumpa kembali insya Allah pada sesi yang ketiga, sesi forum grup diskusi. Akan kita gelar pada hari Senin besok. Masih tetap tentang COVID, temanya pandemi COVID-19, pemuda bisa apa? Tema ini akan menyusuri dimensi kepemudaan di masa COVID ini sangat menarik, Prof. Insya Allah kita akan menghadirkan pembicara dari DPP KNPI Pusat, kemudian dari Kadispora Provinsi Riau juga, dan dari Ketua Ikatan Pemuda Minang Riau, Bapak Ziko Basko, dan sifat sesi berikutnya adalah forum grup diskusi, di mana akan banyak tanya jawab, dan ujungnya akan menghasilkan konklusi atau sebuah kesimpulan yang akan kita bawa ke depannya dan menjadi pegangan, baik itu bagi pemerintah, bagi komponen yang lain, termasuk bagi jurnalis. Saya, pemimpin redaksi Haluan Riau, mengucapkan Doni Rahim, mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan selama ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, Prof. Aduh. Tunjukkan ke belakang, mau pipis. Tali. Nah. Saja ya. Iya, tapi banyak ya manfaat yang kita dapat ya. Berat ya pembahasannya ya. Hah? Aku